والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Kembali pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mempelajari beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim beserta dengan tafsir yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Tafsir Al-Muyassar. Yang mana pembahasan kita pada pagi hari ini akan masuk di dalam surah Asy-Syarh atau juga dinamakan dengan surah Al-Insyirah. Arti dari surah Al-Insyirah adalah ketenangan hati. Al-Insyirah adalah ketenangan hati dan keleluangan hati dalam menerima kebaikan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada majlis yang lalu sudah kita bahas surah At-Tin, di mana Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan buah tin dan zaitun dan juga dengan Tur Sinin. Tur Sinin itu apa? Bukit Tur Sina. Baik. Lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Balad Al-Amin, negeri yang aman. Negeri apa itu yang dimaksud? Negeri Makkah. Dan ketika dikatakan itu negeri Makkah, para ulama tafsir memasukkan juga negeri Madinah. Karena itu adalah sama-sama negeri yang akan dijaga oleh Allah Ta'ala kelak seandainya Dajjal itu muncul di atas muka bumi ini. Lalu Allah menyebutkan kalau manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala fi ahsani taqwim. Apa ahsani taqwim? Dengan ahsan. Ahsan itu apa? Sebaik-baik. Taqwim, penciptaan. Sebaik-baik penciptaan. Ahsani taqwim adalah sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian radadnah. Apa arti radadnah? Antum tahu? Dikembalikan. Allah kembalikan manusia itu setelah diciptakan dengan penciptaan yang paling bagus. Allah kembalikan asfala safilin. Apa? Asfala safilin. Apa? Dengan kondisi yang serendah-rendahnya. Asfala safilin adalah kondisi yang serendah-rendahnya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala. Maka layaknya orang yang tidak memiliki budi pekerti, itulah asfala safilin. Dia menyekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakan dia dengan ahsani taqwim. Baik. Kemudian Allah menyebutkan pengecualian, kecuali mereka yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Ila akhir surah. Baik. Kita akan masuk di dalam surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Kita akan baca surahnya, baru kemudian kita lihat tafsir para ulama terkait dengan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab
wa ila rabbika farghab. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita kembali ke ayat yang pertama. Allah berfirman di sini, alam nashrah laka sadrak. Di sini adalah hamzatul istifham. Artinya adalah bukankah, apakah atau bukankah. Alif di sini adalah dikenal dengan nama hamzah al-istifham. Hamzah yang memiliki makna tanda tanya. Apakah? Bukankah? Lam nashrah. Alam nashrah. Apakah bukan kami telah melapangkan? Diterjemahkan dengan terjemah letterlek atau terjemah umum. Bukankah telah kami lapangkan laka kepadamu sodrok, hatimu. Sodr itu kalau kita lihat di dalam kamus artinya dada. Baik. Tetapi yang dimaksud dengan dada adalah apa yang ada di balik dada. Ketenangan hati, pikiran, gitu. Dan kadang dalam mengartikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kita perlu melihat siyak dan lihak kalam. Sebelum dan setelahnya dari ucapan Arab tersebut tidak terkecuali Al-Quranul Karim. Sama kalau kita mengartikan qalbun. Kalau kita lihat qalbun dalam kamus bahasa Indonesia, qalbun adalah qalbun, bukan kalbun. Qalbun, hati. Kalau kita lihat di kamus apa qalbun? Jantung. Qalbun itu kalau kita lihat di kamus artinya jantung. Tapi kan nggak mungkin kita mengartikan jantung. Kita artikan apa biasanya? Hati. Nah, ini bukan berarti kemudian mengartikan dengan arti yang salah. Tetapi para ulama mengatakan qalbun itu jantung memang. Tetapi itu menjadi bagian terpenting dari hati seseorang. Begitu juga sodrun. Sodrun itu dada. Tapi maksud dari dada itu adalah apa yang ada di dalam dada. Ketenangan jiwa. Atau yang dimaksud dengan dada adalah tempat di mana orang merasa lega dan nyaman ketika dia tidak ada masalah. Jadi kata para ulama dalam tafsirnya di sini, alam nuwassi' ayyuhan nabiyyu laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu wahai nabi? Ka di situ adalah kata ganti kedua, maksudnya adalah nabi. Bagimu ya Muhammad, sadrak, hatimu, dadamu, fikiranmu, li syara'i'id din, untuk menerima agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan kepada kita semuanya satu kaidah dari qawaid ulama tafsir. Apa yang menjadi khitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi khitab bagi umatnya. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat, ya, Allah Ta'ala langsung mengajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata engkau wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad. Di antaranya ayat ini. Di antaranya ayat ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwalah engkau kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, walaqad na'lamu annama yadhiqu sadruka, engkau wahai Muhammad, kami tahu kalau hatimu itu sempit, dan banyak sekali ayat. Ini difahami oleh para ulama khitab apa yang Allah sebutkan kepada nabinya itu juga berlaku kepada umatnya, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita memahami zahir dari ayat ini kan untuk Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak. Bukan seperti itu para jamaah. Dalam memahami dhamair atau kata-kata ganti yang dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara asal berlaku bagi umatnya, kecuali yang dikecualikan dengan dalil. Kecuali yang dikecualikan dengan dalil. Ketika ada pengecualian bahwa ini memang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka difahami itu khusus bagi Rasul. Tetapi kalau umum tidak ada pengkhususan, maka berlaku juga umatnya.
Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang seorang wanita di dalam surat Al-Ahzab, tentang seorang wanita yang dia itu langsung menghadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menyerahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Bunyi ayatnya adalah wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Jadi Allah Ta'ala sedang bercerita tentang apa-apa yang boleh bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk didatangi. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataitahunna ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik. Ini semua adalah wanita-wanita yang diboleh untuk dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan dalam ayat itu seorang wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang apa boleh seorang wanita dia memberikan dirinya kepada seorang lelaki selain Rasulullah? Tiba-tiba datang kepada antum seorang wanita. Kemudian wanita itu mengatakan sama antum, saya memberikan diri saya lahir batin kepada Anda. Terimalah pemberian saya. Ya, saya terima. Digandeng langsung masuk rumah. Boleh atau tidak seperti itu? Tidak boleh. Harus nikah dulu. Tapi Rasulullah SAW kalau beliau menyetujui, maka itu sah menjadi milik Nabi. Nah, ini khitabnya kepada Rasul SAW. Tapi ada pengecualian. Bahwa ini adalah dari kekhususan beliau. Jadi kembali kepada kaidah yang tadi kita sebutkan, secara asal apa yang menjadi khitab kepada Rasul SAW menjadi khitab kepada umatnya. Apa yang Allah wajibkan kepada Rasul SAW wajib kepada umatnya, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Baik. Dan dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama di sini dilapangkan hatinya oleh Allah untuk menerima syariat Islam. Wad da'watu ila Allah, dan berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Wal insaf wal ittisaf bimakarimil akhlaq, dan untuk tersifati dengan sifat-sifat yang baik. Wa hatatna anka bidzalika himlak, dan kami ringankan langkahmu untuk memikul itu semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, begitulah apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umat-umatnya. Ketika seorang dilapangkan hatinya untuk menerima syariat Islam. Mengapa dikatakan dilapangkan? Karena syariat Islam itu berat. Hidayah itu berat. Kebenaran itu berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau tidak dilapangkan hatinya seseorang oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan mampu menerima kebenaran tersebut. Dia akan gunakan akalnya, perasaannya, akan dia gunakan tradisinya, akan dia gunakan mimpi-mimpi dia untuk melawan kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Karena dia belum dibukakan hatinya oleh Allah. Tapi ketika seorang dibukakan hatinya oleh Allah, gampang. Ya. Kadang ada orang yang dia berpikir memanjangkan jenggot misalnya, tidak isbal, mengamalkan amalan sunnah, salat 5 waktu, ataukah melakukan hal-hal yang bersifat sunnah yang lain. Ketika dia belum mendapatkan hidayah, dia berpikir berat sekali. Kok orang itu bisa ya? Gimana nanti itu istrinya? Gimana itu nanti atasannya? Gimana itu nanti kalau dia mandi? Bagaimana kalau dia facial wajahnya dan lain sebagainya? Wah, beraneka ragam. Tetapi ketika Allah sudah sentuhkan bagi dia hidayah sunnah, semua mudah. Malah gimana nih Pak Ustaz? Tumbuh-tumbuh jenggot nih. Boleh gak kita taruh
jenggot palsu. Mungkin ada orang yang sampai berpikir seperti itu. Ini karena sudah Allah ringankan hidayahnya, sehingga semuanya ringan bagi dia. Kalau dia belum mendapatkan hidayah dari Allah, wah nggak tahu. Kok bisa saya kok jadi seperti ini? Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan insyirah yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah berfirman, alladzi anqadha dhahrak. Kata para ulama, alladzi athqala dhahrak wa ja'alnaka bima an'amta 'alaika minal makarim. Anqadha, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya itu adalah yang telah melepaskan beban punggungmu. Yang dimaksud dengan beban punggungmu ini adalah tanggung jawab syariat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tanggung jawab syariat itu berat. Saya rasa antum pernah mendengar kisah Rasul SAW di atas gunung. Kemudian beliau ingin rasanya loncat. Karena menanggung beban berat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah di saat itu malaikat Jibril tidak menampakkan di awan dan mengatakan kepada Rasul SAW, bukankah Allah telah memberikan kepadamu janjinya kepadamu? Rasulullah SAW akan terjadi kepada beliau sesuatu yang saat itu beliau ingin lakukan, tetapi ditahan kembali. Berat Rasulullah SAW. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang sudah mengenal sunnah dan kebenaran, itu perasaannya itu lepas semuanya. Tidak ada lagi yang terbebani dalam pikirannya. Semuanya enak, santai. Ya. Yang sebelumnya kita berpikir pertimbangannya beraneka ragam, atasan, kawan, istri, anak, tetangga dan lain sebagainya. Sekarang pertimbangannya hanya Allah Ta'ala. Allah ridha atau tidak? Kalau Allah nggak ridha, ini nggak bisa. Kalau Allah ridha, maju terus. Siapa yang mau ngomong terserah ngomong. Begitulah kurang lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini bukan kemudian ditafsirkan kalau Rasul dan para sahabatnya itu orang yang tidak peduli dengan keadaan luar. Tidak, mereka sangat peduli. Tetapi ketika seseorang harus memilih antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, tetap dia akan memilih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu kedudukanmu, kata Allah Ta'ala. Kata para ulama, ay ja'alnaka bima an'ama 'alaika minal makarim fi manzilatin rafi'atin 'aliyah. Kami angkat engkau wahai Muhammad dengan akhlak yang baik yang kau miliki, menjadi seorang yang mulia. Berarti para jemaah, ayat ini adalah dalil tentang kemuliaan akhlakul karimah. Karena dengan itu seorang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Orang kalau dia kaya raya, orang yang kalau dia kedudukannya tinggi, tetapi akhlaknya buruk, apakah dia akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki? Tidak. Kalau ada orang yang menyanjung dia karena kepentingan dia kepada orang tersebut, hilang kepentingan, tidak ada lagi yang akan memuliakan dia. Makanya orang-orang yang mereka memuja harta, mereka takut kehilangan harta. Kenapa? Karena kalau hartanya hilang akan jatuh harga diri dia di hadapan manusia. Gak ada yang diandalkan kecuali harta. Sehingga mereka tergila-gila dengan harta. Gak boleh kurang dari harta. Tetapi orang yang memiliki akhlakul karimah, dengan apa yang Allah berikan padanya dari akhlak yang baik, dengan sendirinya dia menjadi orang yang mulia. Dicinta oleh Allah, dicinta oleh hamba-hambanya yang salih, dan begitu. Inilah kemuliaan yang hakiki. Kalau seorang memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu jamaah yang kami muliakan, pelajari akhlak yang baik. Miliki itu. Karena itu adalah kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Wa rafa'na laka dzikrak, kata ulama tafsir, dengan akhlak al-karimah. Baik. Kemudian di ayat yang keempat dan ayat yang kelima kurang lebih sama. Allah berfirman, ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusra. Kata para ulama, arti dari ayat tersebut, sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat ini adalah ayat yang menjadi penghibur bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Sekaligus, ayat ini dalil, saya ingin bertanya ini. Ayat ini sebagai dalil bahwa satu ujian dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia akan Allah ganti dengan dua kemudahan. Ada yang bisa menyebutkan sisi kesimpulan tersebut dari dua ayat tersebut? Saya ulangi pertanyaannya. Dua ayat ini dalil bahwa satu musibah yang dirasa oleh manusia akan Allah ganti dengan dua kemudahan. Jadi kalau orang ditimpa satu masalah, akan datang pada dia, kalau dia bersabar, dua kemudahan dari Allah Ta'ala. Dari sisi mana? Diganti dengan yang lebih baik? Bukan. Di sini disebut satu masalah dia akan dapat dua kemudahan. Jadi kalau ada dia dapat satu masalah, maka dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah dua. Kalau dia dapat dua masalah, akan dapat kemudahan dari Allah 4. Begitu. Maka tidak heran kalau orang dia senang kalau mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Karena dia akan mendapatkan jalan keluar lebih dari apa yang dia rasa dari kesulitan itu. Dari sisi mana? Bersabar dan bersyukur. Tidak. Dalilnya itu dalam ayat ini juga. Kalau para jamaah lihat ayat ini, pasti akan dapat jawabannya. Insya Allah. Bagaimana? Dua kali menyebutkan kemudahan, Allah juga dua kali menyebutkan kesulitan di sini. Fa inna ma'al usri, satu kesulitan. Yusra, satu kemudahan. Inna ma'al usri, dan sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan. Berarti kalau di sini 2:2. 1:1. Betul ya? Tetapi para ulama mengatakan tidak. Di sini justru 1:2. Kata Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, la yaghlibal usru yusran. Tidak mungkin satu kesulitan akan menang terhadap dua kemudahan. Artinya 1:2. Nah, di mana itu? Ya. Dalam ayat itu jamaah bisa mendapatkan jawaban. Itu bukan yang dimaksud dari ayat ini juga, jamaah. Dari ayat ini juga. Bukan juga. Coba para jamaah perhatikan ayat dengan seksama, pasti akan dapat jawaban. Pasti. Tapi jangan terburu-buru, lihat baik-baik. Baik, saya tinggal dulu. Para jamaah lihat, kita baca ayat setelahnya. Kemudian ayat yang ke-7 Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kamu selesai dari satu amalan, insab. Yang dimaksud insab adalah fajidda fil ibadah, semangat dalam ibadah. Selesai satu amalan ibadah, semangat dalam ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu semata engkau kembalilah dan berharaplah kebaikan darinya. Ayat terakhir ini, ayat kedua dari terakhir, adalah menjadi dalil oleh sebagian ulama tentang disyariatkannya berdoa selesai sholat 5 waktu. Para jamaah sering melihat ya, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin setelah zikir sholat 5 waktu, mereka angkat kedua tangannya dan mereka berdoa. Pertanyaannya, apakah ada tuntunan khusus dari Nabi SAW beliau berdoa setelah sholat 5 waktu? Dan apakah itu waktu yang mustajab? Jawabannya dua-duanya adalah tidak ada. Baik contoh dari Nabi SAW secara khusus tidak ada. Dan apakah itu waktu mustajab juga tidak ada. Nah, dalam ayat ini sebagian ulama menarik sebuah kesimpulan. Fa'idha faragta, mereka tafsirkan faragta, engkau selesai sholat. Fansab fajidda biddoa, kata mereka, semangat dalam berdoa. Maka sebagian ulama salaf ada yang mereka selesai sholat 5 waktu,
Setelah zikir, mereka angkat kedua tangan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan dalil ayat ini. Namun pendapat yang sahih wallahu a'lam bishawab, ayat ini umum, tidak bisa dibawa khusus dengan doa setelah sholat 5 waktu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan penjelasan yang panjang. Kesimpulannya adalah ayat ini umum, tidak bisa ditarik dengan kesimpulan tersebut. Tetapi setiap orang selesai ibadah, dia ibadah dengan ibadah yang lain. Tidak ada nganggur, tidak ada cuti, kecuali dia antara ibadah dengan ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang dia menganggap ada masa jeda untuk santai, keliru dia. Dia anggap kalau umur dia itu masih lama. Bagaimana kalau dicabut oleh Allah Ta'ala nyawanya di saat dia itu sedang santai? Setiap selesai ibadah, kita pindah ibadah yang lain. Dan kemudahan dari Allah, ibadah itu banyak. Ibadah itu tidak hanya kita baca Quran toh. Kita bisa mendengarkan Quran, kita bisa membaca terjemah dan makna kandungan Al-Quran. Setelah itu kita bisa sedekah, ibadah. Kita mendatangi orang sakit, ibadah. Menziarahi saudara kita, ibadah. Banyak sekali ibadah para jamaah. Bahkan ketika kita tidur, itu juga bisa kita niatkan ibadah. Untuk taqawi, memberikan kekuatan di dalam ibadah ketika kita bangun. Maka jangan lepaskan makna ibadah sedikit pun dalam setiap detik kehidupan kita. Itu kurang lebih tafsir dari surah Al-Insyirah. Baik, sudah dapat jawabannya? Jadi kalau para jamaah perhatikan itu, kata-kata sulit, itu yang sulit itu yang mana? Dalam bahasa Arab di situ, dalam ayat itu. Sulitnya itu apa bahasa Arabnya? Usra. Ada alif lam atau tidak? Ada. Kemudahannya yaitu yusra. Ada alif lam atau tidak? Tidak ada. Itu dia jawabannya. Kok bisa? Mohon diperhatikan. Alif lam dalam ayat ini adalah alif lam ahdiyah. Dalam ilmu nahwu namanya alif lam ahdiyah. Maknanya alif lam ahdiyah itu, alif lam dalam ayat pertama itu adalah sama bentuknya, maknanya. Apa yang menempel di alif lam itu dengan ayat yang kedua. Jadi kesulitan dalam fa inna ma'al usri dengan inna ma'al usri itu sama. Satu kesulitan. Karena diulang dengan kata-kata yang ada alif lamnya, yang alif lam itu menunjukkan ahdi. Ahdi itu apa yang disebut sebelumnya, ya kitalah setelahnya. Jadi kesulitan dalam dua ayat itu adalah satu kesulitan. Karena disambung dengan alif lam. Nah, yusra dalam ayat ini tidak disambung dengan alif lam. Dalam ilmu nahwu namanya nakirah. Menunjukkan kemudahan dalam ayat pertama, bukan kemudahan dalam ayat yang betul, ayat yang pertama kemudahannya itu tidak sama dengan kemudahan di ayat yang kedua. Beda kemudahan. Sedangkan kesulitannya satu, kemudahannya dua. Bisa dipahami ini para jamaah? Dari pertimbangan tersebut para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Abbas yang tadi kita sebutkan, la yaghlibal usru yusra. Tidak mungkin satu kesulitan kalah dengan dua kemudahan. Makanya para ulama ketika mereka merasakan kesulitan, mereka berharap kemudahan yang lain. Kemudahan urusan dia terus ada bonusnya dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi jamaah, jangan kita itu merasa beban, berat. Apalagi sampai harus meninggalkan ibadah gara-gara kita diuji. Meninggalkan ilmu agama gara-gara kita diuji, ekonomikah dan lain sebagainya. Terus berjalan dengan pasti Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan demi kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagaimana? Bisa dipahami atau tidak penjelasannya? Baik. Kita cukupkan sekian. Kita akhiri. Jazakumullahu khairan ala husnil istima' wal ihtimam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.